अगर हम तो शुक्र करें तो अल्लाह का नियमत हमारे लिए तो तरक्की हो जाए। अगर हम तो शुक्र न करें तो हमारे लिए अजाब इंतजार करेंगे। इसलिए मेरा भाई और दोस्तों बुजुर्ग, ये जिंदगी बहुत मुख्तसर जिंदगी है। Allah. तकरीबन या 60 साल हमारे जिंदगी इस दुनिया में, इसके बाद मौत, कुबुरिस्तान। इतना लंबे कुबूर में, अच्छा जी, अच्छा, माशाल्लाह। कुबूर में कितना साल है? कुबूर में 40,000। अल्लाहु अकबर। दुनिया तो मुख्तसर जिंदगी। दुनिया क्या कहते हैं? दुनिया इम्तिहान की जगह है। हम ईमान वाले, अल्लाह हमको इम्तिहान कर देता है। सारे के सारे अल्लाह की इम्तिहान, Allah. इसलिए को बर्दाश्त करना होना चाहिए, बहुत जरूरी है। Allah Akbar hidayah. तारे तैयारी करना, मौत से पहले तैयारी करना, हमारा नमाज, रोजा, ज़कात, हज वगैरह, ये ही है तैयारी करना। अच्छा। दावत की वजह से दिन जिंदा हो जाए। दावत को छोड़ दिया है, दिन मारेंगे। इसलिए तो दावत एक नंबर, वाहिद नंबर है। दावत हमारा मकसद, दुनिया हमारा मकसद तो नहीं है। दुनिया ini tipu-tipu. Kalau boleh diumpamakan, dunia ini orang-orang yang kepincut dengan dunia. Orang-orang yang kepincut dengan dunia, orang-orang yang ta'aluk dengan dunia, orang-orang yang mengagung-agungkan dunia. Bahkan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. menyampaikan, "Idza azamat ummati dunya nuzi'at minha haibatul Islam." Allah. Apabila umatku sudah mengagung-agungkan dunia, maka tercabutlah kehebatan Islam. Artinya kehebatan Islam itu bila mana umat ini telah menafikan dunia, baru dunia ini akan tunduk di bawah kaki-kaki orang-orang Islam. Bila orang-orang Islam itu sudah mengagung-agungkan dunia, bahkan yakin dengan dunia mendapatkan segala-galanya, maka tercabutlah kehebatan Islam. Jadi orang Islam ini atau Islam ini hebat. Amin. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernah suatu ketika jemaah Mesir datang ke Pekanbaru di tahun-tahun awal-awal, maka beliau menyampaikan sebuah tamsilan yang luar biasa. Di Mesir itu diumpamakan, di Mesir ada suami istri yang suami ini sibuk mengumpulkan hartanya, sibuk bekerja untuk dunia. Diumpamakan suami istri yang sedang melakukan safar, melakukan perjalanan naik mobil. Maka ketika dalam perjalanan itu, dari jauh dia kelihatan orang menghentikan mobilnya, seperti orang yang ingin menumpang mobil. Dari jauh kelihatan, maka berhentilah suami istri. Setelah berhenti, dibukalah jendela kacanya, kemudian ditanya kepada yang memberhentikan itu, "Kamu siapa?" Maka yang memberhentikan itu mengatakan, "Aku agama. Aku agama. Bawa aku." Awal itu bukan agama terakhir. Ketika dia melakukan perjalanan, ada yang menyetop, maka dia berhenti, dibukanya kaca jendelanya, lalu ditanyanya,
siapa kamu? Maka orang yang pertama kali yang menyetop tadi mengatakan, aku dunia, kamu perlu aku. Maka kata suaminya, iya, itu sangat perlu, itu hidup di dunia. Akhirnya dunia masuk ke dalam mobil. Awal-awal masuk dunia itu istri masih duduk di depan. Maka hadirin yang mulia, ditutup lagi kembali kendaraannya itu, dia melanjutkan perjalanan lagi, melanjutkan safarnya, bohot lambes safarnya, perjalanan demi perjalanan. Maka di depan itu dilihatnya ada orang yang menyetop. Berhenti, dia dibuka kaca jendelanya, lalu ditanyai, siapa kamu? Maka orang yang ditanya tadi mengatakan, aku adalah harta. Kamu pasti butuh aku. Maka hadirin yang mulia, oh iya, kata suami istri, kamu sangat dibutuhkan di kehidupan dunia dalam perjalanan kami ini. Naik, harta pun naik. Maka mereka melanjutkan perjalanan lagi. Di depan ada orang yang menyetop. Maka dia pun berhenti, dibukanya kaca. Setelah dibukanya kaca ditanyanya, kamu siapa? Maka orang yang ketiga mengatakan, aku pangkat dan jabatan. Kita lihat banyak orang yang berharta ingin mengorbankan hartanya demi mendapatkan jabatan. Maka, oh iya, sangat dibutuhkan. Maka berpindahlah istri di belakang, pangkat jabatan di depan. Hadirin yang mulia, melakukan perjalanan lagi. Setelah melakukan perjalanan yang panjang, maka ada orang yang menyetop. Berhentikan kendaraannya, dibuka kacanya, lalu ditanya, kamu siapa? Maka orang tadi mengatakan, aku agama. Kamu butuh aku. Dalam perjalanan di dunia ini kamu butuh. Apalagi dalam perjalanan menuju akhirat. Maka kata sang suami, sekarang aku tidak butuh. Mobilku penuh. Lihat, ada dunia, ada harta, benda, ada pangkat jabatan. Kamu tidak ada tempat lagi dalam kendaraan. Nanti saja kalau saya butuh, saya kembali lagi kepada kamu. Maka dilanjutkan perjalanan itu tanpa membawa agama. Kemudian perjalanan yang begitu panjang, ada lagi yang menyetop. Maka diberhentikanlah kendaraannya itu, dibuka kacanya. Maka ditanyakan, siapa kamu? Maka orang tadi diam aja pertama. Diulang lagi, siapa kamu? Diam. Ketiga kali, siapa kamu? Aku adalah malaikat maut. Aku mau tanya, di mana agama? Maka orang tadi mengatakan, waduh, agama sudah saya tinggal di belakang. Saya kembali lagi, jangan usah kembali. Sekarang saya urusan sama kamu. Jangan ambil nyawa saya. Ambillah dunia saya ini, ambillah harta benda saya, ambillah pangkat jabatan saya ini. Tapi jangan ambil nyawa saya. Maka kata malaikat maut, saya tidak butuh dengan dunia kamu, dengan harta benda kamu, dengan jabatan kamu, enggak butuh. Saya butuh nyawa kamu. Hadirin yang mulia, beginilah perumpamaan orang yang hidup itu. Hidup yang sementara, tasar sendiri. Hidup yang sementara. Kita nih hidup di dunia ini bagaikan orang yang melakukan perjalanan. Orang yang melakukan perjalanan. Maka berapa banyak orang yang berangkat ke akhirat tanpa membawa agama. Mungkin dari keluarga kita. Mereka yang berangkat tanpa membawa bekal agama. Mungkin dari kawan-kawan kita. Mungkin dari jiran tetangga kita. Orang-orang yang kita kenal, bahkan orang-orang yang kita sayang. Berangkat ke kampung abadi, kampung akhirat tanpa membawa bekal agama. Allah Akbar. Maka tak bisa diulang lagi. Kehidupan ini hanya sekali. Kehidupan sekali betul-betul menentukan kita. Zendegi itu aik tafal.
tapi betul-betul menentukan kehidupan kita bahagia atau tidak bahagia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini adalah tempat di mana Allah Subhanahu wa taala menguji hamba, menguji kekasih-kekasih. Maka kita keluar dari Allah Subhanahu wa taala ini, kita bagaimana menomorsatukan Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Kita ngakunya orang Islam, ngakunya orang beriman, tapi kita tidak menomorsatukan Allah. Ya kan? Kita sering membaca Qul huwallahu ahad. Katakanlah hai Muhammad, Allah itu esa, Allah itu satu. Tapi kita belum bisa menomorsatukan Allah. Kita masih mendahulukan kepentingan-kepentingan dunia kita. Kita mesti mendahulukan akal-akal kita daripada Allah. Padahal Allah kuasa. Allah sehutahi makhluk pujian. Allah kuasa, makhluk tidak kuasa. Dan para nabi dia telah meninggalkan akal logikanya. Seperti Nabi Musa alaihi salatu wassalam, minta pertolongan kepada Allah, maka Allah perintahkan kepada Nabi Musa, ya Musa idrib bi asokal bahar, wahai Musa tokokkan tongkatmu ke lautan. Kalaulah secara akal kata Nabi Musa, ya Allah aku minta pertolongan, malah engkau suruh aku tokok tongkat ke lautan. Daripada tokok tongkat ke lautan kayak anak kecil main air, ya Allah bagus ku tokokkan ke kepala Fir'aun daripada mati konyol. Ini kan logika kita. Ya, agama bukan diakal-akali, agama untuk orang yang berakal. Orang yang berakal itu adalah orang yang mendahulukan Allah dalam segala hal. Maka karena sami'na wa ata'nanya Musa, karena ketaatan Nabi Musa, maka Nabi Musa pun menokokkan tongkatnya ke lautan, maka laut menjadi jalan untuk Bani Israil. Allah. Terbelah lautan, Laut Merah yang sedalam itu terbelah menjadi 12 jalur. Setiap jalur itu satu suku dari Bani Israil. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu keagungan Allah. Kehebatan Allah Subhanahu wa taala, Allah mampu memindahkan matahari yang besar itu dari timur ke barat. Masa Allah tak mampu menyelesaikan masalah-masalah kita? Sedangkan matahari yang begitu besar aja mampu Allah setiap hari istiqomah. Diterbitkan di bagian timur, diterbitkan bagian timur, dibenamkan di bagian barat. Padahal matahari itu kalau bergeser saja satu sumbuk, satu debu saja dari sumbu dia berjalan itu, satu debu saja ke depan, maka dunia dan alam semesta ini akan hangus. Allah Akbar. Kalau satu debu saja ke belakang matahari itu, maka dunia dan alam semesta ini akan beku semua. Itu hebatnya Allah. Tapi kita tak kenal Allah. Yang kita kenal itu kekuatan kita, akal logika kita. Maka kita keluar ini mau menghancurkan keyakinan-keyakinan yang salah. Kita mau menghancurkan keyakinan yang salah. Nabi Muhammad SAW buat usaha dakwah di kota Makkah tidak pernah menghancurkan patung di sisi-sisi Ka'bah. Padahal sisi-sisi Ka'bah itu kuat, ada 360 berhala. Tapi satu pun tidak dihancurkan oleh Nabi Muhammad. Dulu Nabi Ibrahim hancurkan patung. Ketika hari raya orang-orang penyembah berhala itu tiba, maka Nabi Ibrahim itu diajak juga merayakan hari raya. Tamak. Karena para nabi, para rasul itu mulai dari kecil itu maksum. Maksum itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal-amal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksum namanya. Maka ketika orang-orang keluar, kota itu sunyi. Nabi Ibrahim tidak mau ikut, alasannya anak sakit. Anak sakit, saya sakit, saya tak mau ikut. Padahal tak sakit. Tidak mau melakukan amal-amal orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Maka ketika orang sudah tidak ada, Nabi Ibrahim itu bawa kapak.
Bawa kapak masuk ke rumah besar, isinya patung semua. Sebelum dihancurkan, Nabi Ibrahim bawa ngobrol dulu. Patung-patung, tolong jawab pertanyaan saya. Ya. Patungnya diam. Ini ada makanan kok nggak dimakan, diam aja. Ini ada minum kok nggak diminum, kata Nabi Ibrahim. Diam aja. Apakah kamu nggak bisa dengar? Apakah kamu nggak bisa ngomong? Diam juga. Oh, pala hati Ibrahim, Nabi Ibrahim, dihancurkannya patung-patung itu semuanya. Hancur. Ada patung yang besar tuh. Nah, inilah aku tinggalkan ini sebagai kenang-kenanganmu orang ini. Maka kapak itu dikalungkan di lehernya patung yang besar itu. Nabi Ibrahim pulang. Orang-orang kembali lagi setelah perayaan itu masuk ke rumah ibadah mereka, lihat patung sudah rata dengan tanah. Man fa'ala hadza bi alihatina. Siapa yang melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Maka dikatakan ini pasti yang melakukan Ibrahim. Maka dibawalah Ibrahim, disidang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim masih muda dulu, makanya mengaji ini mulai dari muda. Habiskan mengaji, habiskan belajar agama ini mulai dari muda, sehingga tua tuh jadi semakin paham kita, semakin kenal kita dengan Allah. Maka bawa anak-anak, libatkan anak-anak kita dalam dakwah, libatkan anak-anak kita dalam agama, itu penting. Ya, penting sekali. Karena kita mati regenerasi, melanjutkan perjuangan, estafet perjuangan baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak ada pikir regenerasi, maka mati kita udah matilah dakwah. Ya. Kenapa agama Islam ini masih sampai saat sekarang ini masih tegak? Karena umat-umat Nabi tetap melanjutkan perjuangan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat umat-umat terdahulu mati nabinya, mati agama. Karena tidak ada lagi yang buat dakwah. Sibuk alasan, sibuk karet lah, sibuk sawit lah, sibuk ngurusin Celele. apa bendanya, pecel lele ya lah, ayam penyet lah, macam-macam, ya kan? Sibuk semua. Allahu Akbar. Macam suami istri dalam mobilnya sibuk nantilah. Ketika malaikat mau tanya mana agama, menyesal gitu. Kalau datang kematian itu nggak bisa ditunda-tunda lagi, tuan-tuan. Macam Amir Sab kita Imam Marzuki itu sehat walafiat, tiba-tiba meninggal, ya kan? Kematian itu baktatan dalam Quran. Baktatan itu apa? Baktatan itu artinya tiba-tiba. Datang tiba-tiba, nggak ada. Mau kasih tahu sama kita, nanti tanggal sekian, hari ini, jam sekian kamu mati. Nggak ada. Maka persiapkan. Maka kalau ada pertanyaannya apa? Kebenaran kebohongan apa yang tidak bisa dibenarkan, dan kebenaran apa yang tidak bisa dibohongkan. Apa itu? Kebohongan apa yang tidak bisa dibenarkan apa? Dunia tuh, kalau dunia tuh pembohong, pendusta. Mbah ini dulu 40 tahun ke belakang itu muda, hitam, berubah. Dulu ganteng, Mbah, ditanya sama Mbah. Ya Mbah, cover boy dulu kan. Nah, berubah, dunia berubah. Dulu kaya jadi miskin, dulu miskin jadi kaya. Itulah dunia. Berubah. Tapi kalau akhirat nggak ada, Mbak. Makanya kakek-kakek, nenek-nenek di dalam surga nggak ada. Semuanya anak-anak muda, ganteng-ganteng semua, cantik-cantik semua. Nggak ada yang sakit pinggang, nggak ada. Nggak ada yang dari duduk berdiri itu, nggak ada yang sakit. Astagfirullah. Nah, kita ada tua-tua itu, memang itu yang kita rasakan. Sehat walafiat kita. Istri kalau di dunia paling banter 4, kalau di akhirat jutaan istri, jutaan. Mau India, mau Pakistan, mau Jepang, Hidayah. Korea,
Dunia nih, makanya Nabi SAW bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Al-ajizu man ittaba'a hawahu wa tamanna 'ala Allah. Orang yang pintar itu orang yang bisa menekan kemauannya. Kita ini kan semua punya kemauan. Seperti sahabat punya kemauan. Ketika ditaskil untuk memperjuangkan agama, ini kebun kurma sebentar lagi mau panen. Sedangkan perjalanan sebulan perjalanan pergi, sebulan perjalanan pulang, 2 bulan. Tinggalkan kurma panen, jatuh buahnya busuk, gagal. Ini pilihan antara perintah Allah, antara memperjuangkan agama Allah atau bagaimana? Kalau orang-orang munafik dia bilang, kami tidak ikutlah wahai Nabi, kami sakit, macam-macam, kami sibuk, macam-macam. Tetapi orang-orang beriman, sahabat-sahabat baginda Nabi SAW yang setia kepada Allah dan Rasulnya berangkat, tinggalkan kebun-kebun kurma mereka. Mereka tinggalkan yang fana, mereka lari kepada yang kekal abadi. Mereka tinggalkan kurma-kurma mereka. Ketika mereka berangkat meninggalkan kampung halaman mereka dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah utus ribuan para malaikat turun dari langit. Wahai malaikat, setiap satu malaikat memegang satu buah kurma itu supaya tidak jatuh ke tanah. Allah. 2 bulan mereka pulang dari perjuangan agama itu, satu pun kurma mereka tidak jatuh ke tanah. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Barang siapa yang bantu agama Allah, maka pasti dan pasti Allah Subhanahu wa taala bantu dia. Pertolongan Allah akan datang ketika kita bantu agama Allah. Kita sering baca surah Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah itu apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah ya Allah, dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Tapi kita balik ayat itu. Iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Kita balik, tolong aku ya Allah baru aku tolong agama. Itu kita balik. Padahal kaidahnya sudah tepat. Kamu dahulukan apa yang aku kehendaki, maka akan aku sempurnakan apa yang kamu kehendaki. Allahu Akbar. Ini tidak Allah itu yang kita ya. Kau selesai dulu ya Allah, beko wa selesai agama kau. Ya kan? Kata Allah, siapa yang Tuhan? Kata Allah, kamu atau aku? Siapa yang Tuhan? Yang Tuhan itu Allah. Artinya kita tidak kenal dengan Allah. Maka awal-awal kita belajar agama itu yang penting apa? Mengenal Allah. Wal awaluddin ma'rifatullah. Awal kita mengenal agama itulah mesti mengenal Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah? Allah Khaliq. Allah itu zat yang bisa menciptakan segala sesuatu. Ada tak hari ini orang yang bisa menciptakan sebagaimana ciptaan Allah? Tengok, langit tanpa tiang. Orang bikin atap nih, bikin pondasi yang di kerangka atas ini pakai tiang. Kita jalan di belahan dunia mana saja, Allah Subhanahu wa taala mengatap bumi ini dengan langit itu tanpa tiang. Cobalah berjalan dari ujung ke ujung. Dari ujung ke ujung tak ada kita temukan tiang. Kalau ada tiang payahlah pesawat terbang tuh mau terbang. Jangankan ada tiang, kita main layang-layang payah. Payah kita main layang-layang, banyak tiang enggak. Well, main layang-layang yuk. Malah Pak, banyak tiang. Angin kencang lo beko masuk tiang ditabrak lo. Nyangkut rusak lo layang-layang, tapi lo pitiawak. Tengok hebatnya Allah Subhanahu wa taala.
Bukan satu langit diciptakannya, 7 langit. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah yang menciptakan langit yang 7 lapis. Bumi 7 lapis, langit 7 lapis. Hebatnya Allah. Tapi kita tak kenal Allah. Kita kenal kekuatan kita, akal kita. Kita kenali. Padahal kita ini lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Itu yang kita andalkan. Ilmu kita yang kita andalkan, pikiran kita yang kita andalkan, kekuatan kita yang kita andalkan. Aduh. Nehi he, kuch nehi he. Maka hadirin kita mesti kenal dengan Allah. Nabi Ibrahim itu kenal dengan Allah. Makanya dia lebih mendahulukan apa yang Allah kehendaki daripada kemauan-kemauan dia. Nabi Ibrahim itu sering diuji. Nabi Ibrahim sering diuji. Dimasukkan dalam kobaran api 40 hari 40 malam. Karena dia kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia kenal. Ketika Nabi Ibrahim itu disidang oleh kaumnya. Ini engkau yang hancurkan kan Ibrahim? Bukan saya. Itu bebe kan yang di kalung yang besar itu, bebe barang buktinya. Kapak itu kan di kalung patung yang besar itu. Coba tanya sama dia. Hai Ibrahim, itu kan patung, nggak bisa ngomong. Kalau patung nggak bisa ngomong, kenapa kalian sembah? Nggak bisa dengar, nggak bisa ngomong, nggak bisa menunaikan hajat-hajat kalian. Kenapa kalian sembah? Wadahishu watahayyaru, mereka bingung, nggak bisa jawab. Itu Nabi Ibrahim. Makanya mereka kalah debat. Kalah mereka, maka mereka marah. Mereka ikat Nabi Ibrahim, mereka bakar Nabi Ibrahim dalam kobaran api. Jadi orang yang mendakwakan agama ini imtihan demi imtihan, ujian dengan ujian, ujian demi ujian. Ya, ujian demi ujian. Ujian ini selagi kita hidup, kita akan menghadapi ujian selanjutnya. Supaya kita ini naik derajatnya di sisi Allah. Kalau sekolah nggak ada ujian masuk kelas. Kelas 1 aja terus, ya kan? Udah macam Bani nggak ada ujian kan? Kelas 1 aja. Kelas berapa, Mbah? Kelas 1 aku. Satu apa? 1 SD. Itu berapa umur? 70 tahun. Nggak ada ujian-ujian. Jadi ada ujian tuh naik kelas. Ada ujian naik kelas. Ada ujian naik kelas. Gitu. Dunia gitu juga. Ada ujian. Maka kaumnya Nabi Ibrahim itu ngumpulin kayu. Seluruh negeri, anak kecil, orang dewasa, laki-laki, perempuan, ngumpulin kayu bakar selama 40 hari 40 malam. Dikumpulin dalam satu tempat, maka kayu bakar tuh tinggi kayak gunung. Dibakar. Sedangkan Om Rio aja bakar api unggunnya, tidak ada segitu apinya. Ini segunung itu, dibakar kobaran apinya, jangankan apa, burung tidak mampu lewat di atasnya. Kalau burung itu nekat juga, hitam, jadi debu. Maka Nabi Ibrahim dilempar. Bagaimana cara melempar Nabi Ibrahim? Pakai ketapel raksasa. Dibuatkan ketapel raksasa, dimasukkan Nabi Ibrahim dalam kobaran api. Nggak takut Nabi Ibrahim. Karena dia kenal dengan Allah. Dia bantu agama Allah. Pasti Allah bantu dia. Makhluk tidak bisa memudaratkan dia. Makhluk tidak bisa mencelakai dia. Termasuk api, makhluknya Allah. Dilemparkan Nabi Ibrahim masuk ke dalam kobaran api. Sibuk malaikat bergemuruh di langit itu. Kekasih Allah dibakar. Maka minta izin kepada Allah. Ya Allah, lapor. Kami izinkan kami turun. Kami ingin membantu nabimu, kekasihmu, Nabi Ibrahim. Silahkan kata Allah. Turun rombongan dari langit. Turun. Diketuai oleh malaikat Jibril. Menghadap kepada Nabi Ibrahim. Assalamualaikum ya Ibrahim. Assalamualaikum wahai Nabi Ibrahim.
Kami datang ingin membantumu wahai Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim nggak terkesan. Malaikat datang ingin membantu nggak terkesan. Kalau kita kan, Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, Pak Bupati, Pak Gubernur datang, Masya Allah. Ya kan? Nabi Ibrahim nggak terkesan. Jangankan Pak Bupati Gubernur, ya kan, Pak Presiden. Sedangkan malaikat saja yang datang, Nabi Ibrahim tanya lagi, malaikat, ini perintah Allah atau kemauan kami sendiri, tapi kami minta izin, diizinkan. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kalau begitu aku tak butuh kamu. Aku butuh hanya Allah. Tak dapat lagi malaikat berbicara apa. Maka Allah sendiri yang turun tangan. Karena Nabi Ibrahim tak yakin hanya Allah yang bisa menolongnya, maka Allah turun tangan. Allah abadikan dalam Quran. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim dalam kobaran api dingin kayak kita AC tadi malam kan, dingin gini. Padahal dalam kobaran api 40 hari 40 malam, satu helai rambut pun tak terbakar, hadirin yang mulia. Berapa lama? 40 hari 40 malam. Orang melihat Nabi Ibrahim itu dalam kobaran api seperti kita melihat ikan dalam akuarium. Nabi Ibrahim makan buah anggur, anggurnya itu sebesar semangka. Sodak. Makanya Nabi Ibrahim itu mengatakan, those 40 days which I spent in that fire were the best days of my life. Selama aku 40 hari 40 malam dalam kobaran api, itulah kehidupanku yang paling nikmat. Jadi nikmat itu ketika kita tuh mendapatkan ujian, ya, mendapatkan ujian itu nikmat. Bercinta dengan Allah, dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang lain lihat Nabi Ibrahim makan anggur sebesar semangka. Gara-gara itulah Siti Sarah itu masuk Islam. Kata dilihatnya tak terbakar, kata Siti Sarah. Aku boleh tak masuk Islam? Boleh katanya. Masuklah sini. Siti Sarah pun tidak terbakar. Itu istri Nabi yang pertama tuh. Istri Nabi Ibrahim yang pertama Siti Sarah itulah. Siti Sarah. Istrinya yang kedua itulah Siti Hajar. Dua bro istri. Ya. Orang soleh itu gitu. Ya. Karena kalau dia dapat menundukkan pandangannya. Karena sudah alhamdulillah ya Allah, ini nikmat banget ya Allah. Istri 1, 2, 3, 4. Ngapain lagi mandang-mandang wanita lain? Enggak halal. Ini Jepang, Korea, Pakistan, Rusia, Saudi, ya kan? Aku Rusia. Kalau Indonesia, Madura, ya kan? Jogja, Sulawesi, ya kan? Ambon, Masya Allah. Awak belum. Makan pempek dulu lah gitu. Tuh pempek sampai durian dan coba dia dah. Recommended. La ilaha Illallah. Ini kita mesti kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 40 hari 40 malam tak terbakar. Nabi Ibrahim kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ujian kepada Nabi Ibrahim. Lolos, makanya Nabi Ibrahim itu diberi gelar Khalilullah, kekasihnya Allah. Kalau Nabi Muhammad juga Habibullah, kekasih Allah. Sama-sama. Khalilullah artinya kekasih Allah, Habibullah kekasih Allah. Bedanya kalau Khalilullah, Nabi Ibrahim itu yang bersangatan cintanya kepada Allah. Kalau Habibullah, Allah yang bersangatan cintanya kepada Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Maka kita juga begitu, cinta kepada Allah. Bukti cinta itu apa?
Apalah artinya cinta kalau tanpa Pengorbanan. pengorbanan? Cinta nggak dengan Allah? Cinta nggak? Insya Cinta. Allah. Tambah korbannya. Ojo bali-bali sak durunge Patang sasi. entuk fisik seko sang hyang Widi. yang widi. Itu kata-kata Wali Songo itu. Sunan Kalijaga itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita nih perjalanan 4 bulan, 40 hari, 3 hari ini supaya kita nih kenal dengan Allah. Allah itu siapa? Sang pencipta. Allah itu siapa? Ar-Razak, yang memberikan kita rezeki. Ketika Allah ingin mengutus Nabi Musa, ya kan, Nabi Musa kan ketika 10 tahun khidmat di kampung Madian bersama Nabi Syuaib, maka setelah itu izin ke Mesir. Tiba-tiba ketika hendak mau malam maghrib itu angin kencang, ya hari dingin. Jadi orang dulu nggak ada mencis, Orang dulu mau hidupkan api batu dengan batu. Digini kan nggak keluar api. Dilihat di atas bukit Tursina itu kayaknya ada api di situ. Maka dia bilang, kan diceritakan dalam surat Tuhan dalam Quran. Wahai istriku, kamu tinggal di sini dulu. Aku naik ke bukit itu, mana tahu itu ada api di situ, supaya aku bawa api itu ke sini untuk menghangatkan kita, atau mana tahu ada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka naiklah Nabi Musa ke bukit itu. Itulah bukit suci, bukit Tursina. Maka sampai di sana rupanya nggak ada api. Yang ada suara, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Hei Musa, aku ini adalah Allah. Makanya Nabi Musa itu kalimullah, nabi yang bisa bercakap-cakap langsung dengan Allah. Gelarnya Nabi Musa kalimullah. Aku ini Allah, hai Musa. Maka sembahlah aku, tidak ada yang berhak disembah kecuali aku, maka sembahlah aku, dirikanlah salat untuk mengingatku, wahai Musa. Maka disitulah Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Musa, hai Musa, kamu pergi dakwah ke Fir'aun sana. Idhab ila Fir'aun innahu tagha. Hai Musa, berangkat. Dakwahkan. Jadi kita nih berangkat dakwah nih, Masya Allah, ini kerja para nabi. Kerja para nabi. Kerja, kalau dibilang kerja yang paling tinggi di dunia itu bukan kerja presiden, bukan. Kerja yang paling tinggi itu kerja para nabi. Maka bersyukur kita. Ya, bersyukur kita dipilih kerjaan nabi. Makan nikmat, tidur nikmat, ya kan? Padahal tidur di apa namanya? Lantai-lantai tidurnya, ya kan? Apa ya, orang opo iki wong iki gak enek kerja apa ya? Makan tidur ya. Rambutan binjai datang, ya kan? Martabak datang, ya kan? Apalagi teh talua datang, ya kan? Macam-macam datang, semangka datang, Bika-bika. kue bika datang. Luar biasa. Kerjaannya ngajak orang ke masjid, taklim, dakwah, bayan, saulah, ya kan? Habis itu mangan-mangan, ngombe-ngombe, ngopi-ngopi. Masya Allah. Nikmat fabi ayyi ada birabbikuma. Nikmat yang mana lagi yang kalian dustakan? Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan kepada Nabi Musa, kamu dakwah ya ke Firaun. Ya Allah, tunggu dulu, saya mau kasih tahu istri. Enggak usah. Istri kamu itu saya yang tanggung jawab, kata Allah. Coba kamu tokokkan tongkatmu ke batu itu. Ya Musa, idrib bi'asakal hajar. Wahai Musa, tokokkan tongkatmu ke batu. Maka Nabi Musa tokokkan tongkatnya, batu pecah. Di dalam batu itu ada batu lagi. Tokok lagi Musa, tokok pecah. Ada lagi batu lagi. Tokok lagi, kata Allah. Tokok lagi pecah. Rupanya di 3 lapis batu itu ada ulat yang sedang makan daun segar. Allahu Akbar.
Batu ada apa dah? Ada lubang nggak batu? Mana ada? Ada ulat di dalam 3 lapis batu tuh, ada ulat. Hidup ulat tuh. Ada pula daun segar dalamnya itu. Coba masuk dah akal logika. Lalu Allah perintahkan Nabi Musa, "Hai Musa, kau dekatkan telinga kau ke ulat itu." Maka didekatkan oleh Nabi Musa. Nabi Musa mendengar tasbih yang dibaca ulat itu, yang diabadikan dalam Quran. Subhana man yarani, Subhana man yarani, maha suci zat yang melihat aku, yang tidak melupakan aku, dan yang memberikan rezeki kepada aku, yang menyampaikan rezeki kepada aku. Daun itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang berikan kepada ulat itu. Tak ada sesiapa pun yang mampu memberikan daun segar itu kepada ulat di dalam 3 lapis batu. La ilaha illallah. Kalau Allah mampu memberikan rezeki kepada ulat di 3 lapis batu, di dalam batu, apalagi dengan istrimu yang di luar batu. Kita ini kan masalah rezeki kan ketakutan kita. Ya kan? Takut nggak mangan aku ya. Nggak ngombe. Nggak mangan, nggak ngombe. Mangan seperti ngumpul. Sing mangan, rak mangan, sing penting ngepul. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Kita dalam kandungan itu sudah ditetapkan 3 perkara. Yang pertama apa? Jodoh kita. Jadi antum jangan hilang tawajuhnya. Kalau memang jodoh, tidak akan kemana itu, ya kan? Antum juga, ya. Jodoh orang jangan diambil. Ya. Orang kalau misalnya dalam fikih itu, fikih jual beli itu ya. Misalnya nih tas, ya. Orang lagi ngeliat tas ini, nggak boleh orang lain nawarin orang yang lagi milih barang ini, nggak boleh, kecuali kalau dia sudah saya nggak mau, baru boleh. Itu juga dengan wanita, nggak boleh nyerobot. Apalagi dia punya dia kan? Belum punya dia itu masih ta'arufan itu. Enggak, kalau jodoh nggak akan kemana. Asam di gunung, garam di laut, ketemu dalam belanga. Ya Mbah, ya, ya. Ini ada 2 nih yang mau nikah nih. Ya, satu partai lama, orang lama, dia orang baru, ya kan? Kalau jodoh nggak kemana, jodoh nggak akan kemana jodoh itu, ya kan? Sekarang siapa dulu? Iya. Apakah yang tua bisa malah? Gitu ya. Kemudian di dalam perut kita itu setelah 4 bulan janin itu ditetapkan apa? Masalah rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah. Kita nih mau jadi orang kaya, mau jadi orang miskin, sudah ditetapkan oleh Allah. Walaupun kita nih usaha mati-matian. Nih, dari jam 6 pagi sampai jam 12 kita buka usaha lontong. Ya, sarapan pagi. Jadi jam 12 siang sampai jam 6 sore buka ampera, nasi ampera. Begitu kuat, begitu gigihnya kita. Dari jam 6 maghrib sampai jam 12 malam, itu buka sate Padang. Ya, dari jam 12 malam sampai jam 6 pagi buka bandrek. Saking giginya, tapi kalau Allah tentukan satu saja yang datang, ya satu, nggak bisa lebih. Jadi yang menentukan rezeki itu bukan usaha kita, bro. Ya, yang menentukan rezeki itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah, titik. Wah, ini akibat usaha saya. Korun tuh bilang begitu. Wah, ini Musa ini akibat usaha saya. Karena nggak pandai bersyukur, ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala hinakan dia di dunia dan di akhirat. Ya. Korun itu kunci gudang kekayaannya tuh dibawa oleh 70 ekor onta. 70 kuncinya aja, belum lagi kekayaannya. Itu orang kaya nih. Karena tidak pandai mensyukuri nikmat,
La in syakartum la azidannakum Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian syukur terhadap nikmatku akan aku tambah lagi nikmat. Kalau kalian kufur atas nikmatku, tunggulah azabku amat pedih. Allah hilangkan. Ya, untuk masalah rezeki jangan khawatir kita. Tengok di samping jualan sepatu, toko sepatu, di samping toko sepatu, ya kan? Jadi toko sepatu semua, tapi masing-masing sudah ada rezekinya. Tuh orang yang jualan bakso Arema, tahu bakso Arema, ya kan? Jalan. Kalau menurut akal logika yang depan ini kalau ada pelanggan pasti yang depan ini yang duluan nih, yang banyak, yang habis duluan. Lewatlah kan rombongan bakso Arema pakai gerobak itu, teng, bakso kata orang rumah kan, kata yang di rumah itu, beli bakso lah. Allah gerakkan hatinya. Mau beli bakso, setelah keluar dilihatnya udah lewat, dilihat ke kanan, ini ada nih. Berarti yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, bukan gara-gara cepat buka ini tidak datang pelanggan, tapi sudah ditetapkan Allah. Rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah. Zaman Nabi Musa ada kaumnya Nabi Musa itu tanya sama Nabi Musa, Musa, ini satu biji jagung ini rezekinya siapa? Kata Nabi Musa ini orang yang dekat dengan Allah, diilhamkan, diwahyukan oleh Allah. Kata Nabi Musa, itu rezeki ayam jago di balik bukit sana. Kamu ini wahai Musa, sudah jelas-jelasnya ini di tangan saya, ini rezeki saya. Coba lihat nih, dilambungkannya tuh biji jagung tuh ke atas langit, dingangakkannya mulutnya. Ketika dingangakkan mulutnya, rupanya bukan masuk ke mulut, masuk ke dalam lubang hidungnya. Payah dia bernapas, nggak bisa keluar. Berobat ke sana kemari, nggak bisa tahu. Nangis sama ketawa hampir sama. Masya Allah. Masuk ke dalam lubang hidungnya, datang tabib-tabib, dokter-dokter itu nggak bisa nyembuhkan dia. Ada orang kampung dia bilang, kamu kalau mau sembuh pergi ke balik bukit sana ada dokter yang bisa sembuhkan. Ya lah, pergi dia ke balik bukit sana, sampai di balik bukit sana dia bersin, Allah bersinkan dia. Keluarlah satu biji jagung itu jatuh ke tanah, disambar oleh ayam jago. Jadi rezeki itu nggak kemana-mana rezeki itu. Rezeki itu datang kepada kita sebagaimana kematian datang kepada kita. Masya Allah. Nggak akan kemana itu. La ilaha illallah. Di dalam perut kita, ibu kita itu juga 4 bulan kita janin, 4 bulan itu juga sudah ditetapkan ajal kita, kematian kita. Jadi 3 perkara ini. Ya. Jodoh, rezeki, dan maut, kematian kita. Makanya persiapkan sebelum mati, ya, persiapkan untuk bekal kematian kita. Inilah dia nih, mutu qabla an tamutu, matilah kamu sebelum kamu mati yang sebenarnya. Jadi kita ini mati, kan nggak ada tuh istri kita, bang, kalau ada apa-apa kan, bang, mas, kak, gitu nggak ada, ya kan, abi, papa, nggak ada. Yang ada sekarang di rumah kita, ketika kita tidak ada nih, yang ada, ya Allah, langsung terhubung kepada Allah. Itu juga tarbiyah kepada keluarga kita yang kita tinggalkan. Ya, mau rasakan nikahku. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mesti kenal dengan Allah. Ya Allah, kita mesti kenal dengan Allah. Kalau kita kenal dengan Allah, maka kita tahu kehebatan Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang Maha Raja. La ilaha illallah. Banyak korban, banyak paham. Sedikit korban, sedikit paham. Tidak korban, tak paham, Pak. Salah korban, salah paham.
Niat untuk tambah pengorbanan insyaallah. Insyaallah. Jadikan dakwah sebagai maksud hidup insyaallah. Insyaallah. Jadikan kawan-kawan kita orang lain untuk jadi dai-dainya Allah insyaallah. Insyaallah. Jadikan dakwah ini sebagai maksud hidup insyaallah. Keluar 4 bulan tiap tahun insyaallah. Dari 3 hari tingkatkan menjadi 40 hari ya insyaallah. Dari 40 hari tingkatkan menjadi 4 bulan. Ayub, Wes, gimana? 40 hari? Hah? Bapaknya udah berbuih-buih 40 hari ya. Tidak lama tuh 40 hari, ya kan? Liburan. Jangan takut liburan. 40 hari keluar ya. Insyaallah ya. Angkat tangan lo. Yang penting niat dulu insyaallah ya. Kita niat itu sudah dihitung pahala. Innamal binniyat. Oke ya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala, kesilapan milik saya pribadi. Mohon maaf untuk sempurnanya majelis ini. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.